Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, di mana pada tugasnya diminta untuk melanjutkan proyek pada tugas ke-10. Nah, di sini untuk proyeknya saya berikan nama FixUIR, di mana ini adalah merupakan sebuah website laporan kerusakan fasilitas. Nah, latar belakang kenapa saya memilih proyek tersebut adalah kerusakan pada fasilitas kampus seperti meja, kursi, AC, proyektor, dan lain-lainnya sering menjadi penghambat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sayangnya pelaporan kerusakan tersebut masih dilakukan secara manual atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali, sehingga penanganan menjadi lambat. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah proses pelaporan kerusakan oleh mahasiswa atau staf kampus, serta dapat memantau progres penanganannya. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, saya memiliki ide untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web bernama FixUIR. Nah, selanjutnya apa itu FixUIR? Nah, jadi FixUIR ini merupakan sebuah website yang dimana kita dapat melaporkan kerusakan-kerusakan fasilitas seperti permasalahan tadi, dimana kita dapat menginputkan laporannya di website tersebut dan kita dapat melihat progresnya, apakah laporan tersebut sudah ditangani atau masih dalam proses gitu. Nah, jadi ini untuk mempermudah kita melaporkan kerusakan-kerusakan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, langsung saja kita masuk ke fitur sistem yang ada pada project saya. Di sini yang pertama tentunya login, halaman login, fitur login, di mana nanti login ini memiliki dua user, dua pembeda antara pengguna biasa dan admin, lalu beranda dan memiliki submenu di beranda tersebut. Lalu ada formulir laporan kerusakan di sini, fitur lapor kerusakannya, lalu ada riwayat laporan, notifikasi, dashboard. Nah, ini untuk khusus admin aja, tentang dan kontak, lalu profile. Nah, ini sekalian kita membahas struktur menu navigasinya. Nah, selanjutnya adalah endpoint. Endpoint yang digunakan pada aplikasi ini itu ada get, post, put, dan delete, dimana dalam pengembangan aplikasi FixUIR digunakan layanan JSON server sebagai mock backend API. Endpoint-endpoint ini menjadi dasar komunikasi antara front-end dan back-end, khususnya dalam proses create, read, update, dan delete. Laporan kerusakan fasilitas. Semua permintaan data dilakukan terhadap resource utama, yaitu laporan. Nah, di sini metode get di endpoint laporan itu untuk mengambil seluruh data laporan kerusakan, dan di sini laporan /id itu mengambil detail laporan berdasarkan ID-nya. Ini nanti untuk menampilkan detail laporan di beranda sama di dashboard itu bisa menampilkan detail laporan, dan post ini untuk menambahkan data laporan baru ke dalam sistem. Lalu put ini untuk memperbarui data laporan berdasarkan ID digunakan saat ubah status. Nah, ini nanti berada pada dashboard, dan delete itu untuk menghapus laporan berdasarkan ID-nya. Nah, ini di sini endpoint-nya /laporan/id. Dan di sini untuk konsumsi API-nya terdapat 3 fitur utama yang menggunakan API pada project saya, itu ada beranda, lapor kerusakan, dan dashboard. Dimana di beranda itu melakukan request get ke endpoint /laporan untuk mengambil data semua laporan dari server. Nah, lalu data tersebut diproses dan ditampilkan di halaman beranda. Nah, contoh itu seperti total laporan, status laporan, dan daftar laporan terbaru. Dan kedua, lapor kerusakan, di mana terdapat fungsi submit laporan yang dapat kita lakukan request post ke endpoint /laporan untuk mengirim data laporan kerusakan kebaru ke server tersebut. Dan dashboard ini ada 3 metode, ada get, delete, dan patch, di mana saat komponen dimuat, data laporan diambil dari server menggunakan axios.get. Untuk menghapus laporan digunakan metode delete, dan sedangkan perubahan status laporan dilakukan dengan patch untuk memperbarui yang hanya bagian statusnya saja. Nah, di sini juga menggunakan Pinia, di mana pada penggunaan Pinia itu terdapat 3 state utama yang saya gunakan, itu is authenticated, itu untuk menyimpan status apakah pengguna sedang login atau tidak, dan yang kedua user, itu menyimpan data pengguna yang login, dan yang ketiga notifikasi dilihat, menandai apakah notifikasi tersebut sudah dilihat oleh pengguna atau belum. Nah, jadi ada 3 state utama yang saya gunakan menggunakan Pinia.
Jadi penggunaan PIN-nya ini pada aplikasi adalah sebagai tempat penyimpanan data terpusat yang dapat diakses seluruh bagian aplikasi, khususnya untuk manajemen login, pengguna, dan kontrol akses seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan berikutnya unit testing. Unit testing di sini menggunakan void test itu untuk menguji outstore tersebut, PIN-nya tadi. Ini menguji autentikasi, memverifikasi nilai awal is authenticated proses login dengan data benar atau salah, dan logout itu untuk dites is login sama logoutnya. Dan saya lakukan juga pada bagian komponen, dimana komponen lapor kerusakan itu juga saya lakukan pengujian form laporan untuk memastikan semua input muncul dan pengiriman form berhasil menampilkan pesan sukses. Nah, berikutnya kita masuk ke review aplikasinya saja. Kita masuk ke reviewnya. Sini sudah saya deploy sebelumnya. Sini kita masuk sebagai admin 1 2 3. Nah, di sini untuk laporannya belum ada karena JSON servernya belum kita jalankan. Kita jalankan dulu JSON servernya. Kita refresh, kita masuk lagi sebagai admin. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 4 laporan dari database tersebut. Bisa kita lihat di database-nya terdapat 4 laporan. Ini yang panjang ini gambar karena menggunakan base 64, jadi dia diubah dari link tersebut jadi seperti ini. Nah, di sini database-nya. Dan di sini bisa kita lihat pada bagian beranda ada juga bagian terkirim di proses selesai tutup sub menunya. Proses selesai. Nah, di sini ada lapor kerusakan, yang mana kita dapat melaporkan kerusakan di sini. Kita pilih fakultas, masukkan gedung, ruangan, dan tanggal laporannya serta deskripsi kerusakan, dan dapat menambahkan gambar. Dan riwayat laporan ini isi dari laporan-laporan kita yang sudah kita inputkan, riwayat kita dan notifikasi ini untuk memberikan notif kalau laporan kita itu statusnya berubah atau tidak. Dan dashboard ini untuk fitur admin. Kalau user nanti nggak ada fitur dashboard ini, di sini kita bisa dapat mengubah statusnya dari selesai ini jadi terkirim. Misalkan dari terkirim, misalkan inilah yang di proses ini kita ubah jadi selesai. Nah, bisa kita lihat di beranda itu statusnya sudah selesai semua. Tadi masih ada satu di proses, sekarang sudah habis. Nah, kita bisa ngubah terkirim. Nah, di sini terkirim satu. Berikutnya kontak dan tentang sistem, untuk menjelaskan apa gunanya sistem ini dibuat, dan kontak ini untuk menghubungi apabila ada kendala. Dan di sini ada bagian profile di mana kita dapat keluar account dan menampilkan informasi profil pengguna tersebut. Keluar dulu, kita masuk sebagai user. Nah, di sini sebagai user selebihnya sama saja kecuali dashboard tadi, karena dashboard tadi hanya dapat dikelola oleh admin. Nah, sini udah berubah tadi, dapat notifikasi. Nah, misalkan kita coba satu lapor kerusakan AC rusak, pilih fakultas, ekonomi, gedung C 305 4 tanggal 12 saya tidak dapat menyala. Masukkan foto. Nah, kirim. Nah, laporan berhasil dikirim. Kita lihat riwayat laporan kita bertambah, terkirim statusnya. Di beranda juga sudah masuk. Jadi beranda ini berisi laporan-laporan yang ada dari semua user, dari seluruh user yang ada, digabungkan dalam beranda, dan kita dapat memfilternya. Terkirim di proses selesai. Dan untuk admin tadi, sini juga dapat memfilter laporan yang terkirim, diproses, dan juga selesai. Nah, dapat dirubah juga di sini statusnya. Selesai semua dan semuanya berubah. Oke, lanjut di sini mengenai Visual Studio Code, kodenya. Sini untuk views itu untuk sub menunya.
Sini beranda, bagian sini bagian untuk mengambil data dari backend tadi, dashboard juga. Ini untuk mengubah statusnya, untuk patch tadi ini untuk delete, dan ini untuk routingnya. Sini path-nya sudah diatur, dan komponen di sini ada requires out, ini gunanya ngecek apakah dia login atau tidak. Dan ini untuk admin only tadi bagian dashboard. Lalu berikutnya outstore, ini Pinia-nya, dimana untuk manajemen login dan notifikasi itu menggunakan Pinia. Sini juga ada datanya nih untuk manajemen data user tadi, admin sama username-nya, passwordnya. Dan berikutnya di sini melakukan testing menggunakan Vitess, dan ini database-nya tadi. Selanjutnya misal kita coba testing untuk outstore dan lapor kerusakan ini. Kita jalan ya, npm run test. Nah, di sini berhasil test file 2 pas, test 6 pas. Nah, ini yang pertama ini itu dia ngetes login dan logoutnya. Yang keenam ini dia ngetes semua fitur yang ada di lapor kerusakan ini. Jadi testingnya berhasil. Nah, baik, kesimpulannya adalah aplikasi Fixware berhasil dikembangkan sebagai sistem pelaporan kerusakan fasilitas kampus yang efisien dan struktur, dan pengguna dapat mengirim laporan, memantau status, dan menerima notifikasi. Nah, admin dapat mengelola laporan melalui dashboard. Secara teknis, sistem dibangun dengan menggunakan Vue.js, Pinia, JSON Server, dan Vitess, sehingga mendukung pengembangan modern, modular, dan mudah diuji. Nah, mungkin itu saja presentasi mengenai proyek akhir yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.